صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Silakan Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim, alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah halaqah subuh Masjid Al-Iqra yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua sehingga pagi hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan halaqah subuh kajian kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran. Namun pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan kajian sirah di dalam Al-Quran ini terkait dengan kajian kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Mustafad ini kan masih panjang ya. Kita baru membahas kajian terkait dengan kisahnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Tapi dikarenakan ini adalah masih dalam rangka bulan Maulid, hari ke 18 ya, Rabiul Awal 1443 Hijriah. Saya ingin menyampaikan dan mengkaji kita tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mengkaji beliau adalah merupakan refleksi dari cinta kita dan keinginan kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai uswah dalam kehidupan kita. Sosok Rasulullah itu sosok yang amat sangat luar biasa ya. Ada 3 hal paling tidak alasan kita perlu mengkaji, kita perlu untuk membahas, mengingat tentang sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama adalah kewajiban kita untuk menjadikan Rasul sebagai teladan. Jadi kita perlu mengkaji sejarah hidup Rasulullah untuk mengingat tentang bagaimana perjuangan Rasulullah. Poin yang pertama adalah ada kewajiban kita sebagai muslim menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam hidup kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada pribadi Rasul itu teladan yang baik. Teladan yang baik dalam hal apa? Dalam segala hal. Ya, pertanyaannya bagaimana kita bisa menjadikan beliau teladan kita sementara kita tidak mengenal tentang sosok beliau, kita tidak mengenal tentang pribadi beliau dan bagaimana perjuangannya terkait beliau. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memang secara biologis adalah manusia, tetapi dia berbeda dengan manusia pada umumnya. Kelahirannya pun adalah kelahiran yang istimewa. Makanya di dalam Al-Quran kita diperintahkan oleh Allah untuk mengingat hari-hari Allah. Walaqad arsalna Musa biayatina
an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah. Sungguh kami telah mengutus Nabi Musa dengan ayat-ayat kami, kata Allah, untuk mengeluarkan kaumnya dari kegelapan kepada cahaya. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ada kalimat dalam ayat itu, surat Ibrahim ayat yang kelima, wa dzakkirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Ini jadi ada kalimat agar kita diingatkan tentang hari-hari Allah. Apa yang dimaksud dengan hari Allah di dalam ayat itu? Hari Allah itu kata para ulama tafsir adalah bi an'umillah, hari ketika Allah menampakkan, menurunkan nikmatnya kepada kita semua. Apa nikmat Allah terkait dengan ayat itu? Satu di antara nikmat Allah terkait dengan asbabun nuzul ayat itu adalah selamatnya Nabi Musa sebagai nabinya Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Dan saat itu juga Allah binasakan dan tenggelamkan Fir'aun sebagai raja yang pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah ungkapkan dalam ayat itu menggunakan kalimat plural, kalimat jama', ayyam, bukan yaum? Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya tentang selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun sebagai bentuk nikmat Allah yang perlu diingatkan kepada manusia, tetapi ada nikmat-nikmat Allah lainnya yang perlu diingatkan kepada manusia. Nah, kalau Nabi Musa saja kita selalu peringati keselamatannya karena sebagai nikmat Allah, bahkan setahun sekali kita peringati dengan puasa di setiap tanggal 10 di bulan Muharram. Nah, jadi ini ayat ini adalah merupakan asbabun nuzul sampai munculnya sunnah puasa setiap bulan apa? Muharram, atau disebut dengan puasa apa? Asyura namanya. Ya, surat Ibrahim ayat 5 ini. Kalau Nabi Musa saja ya sebagai bentuk nikmat Allah yang besar, maka apalagi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Syekh Hanafi Al-Mahlawi, Syekh Hanafi Al-Mahlawi di dalam kitab beliau namanya Ayyamullah. Ayyamullah itu artinya hari-hari Allah. Kata beliau, tidak ada hari di dunia ini dari semenjak terbitnya matahari ya sampai terbenamnya yang lebih baik selain dari hari ketika dilahirkannya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada hari yang terbaik di dunia ini semenjak Allah terbitkan matahari selain daripada hari ketika dilahirkannya baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hari dilahirkannya Rasulullah SAW ini menyebabkan makhluk Allah yang paling terkutuk, makhluk Allah yang paling terlaknat yaitu iblis laknatullah alaih itu menjerit kesakitan, berteriak tidak tahan dengan lahirnya Rasulullah. Imam As-Suhaili itu meriwayatkan dalam tafsir Baqi min Mukhallid Al-Hafiz yang dikutip oleh Ibnu Katsir di dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah di halaman 274 di alinea yang kedua, di jilid yang pertama, di juz yang kedua. Imam Suhaili meriwayatkan begini, anna iblisa ronna arba'a ronnatin, iblis itu berteriak menjerit kesakitan disebabkan karena 4 hal. Jadi ada 4 hal yang menyebabkan iblis kesakitan sampai dia menjerit berteriak. Anna iblisa rona arba'a ronatin, bahwasanya iblis pernah menjerit kesakitan dengan 4 jeritan. Apa jeritan yang pertama? Bahwa hina lu'ina, jeritan yang pertama yang dilakukan iblis adalah ketika dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis ini ketika dilaknat oleh Allah dia menjerit kesakitan, dia berteriak karena dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita pernah membahas dulu tentang biografi iblis ya sedikit, ketika kita bercerita tentang kisah ya Adam alaihissalam bersama dengan iblis laknatullah alaih. Ya, ketika itu saya menjelaskan tentang bagaimana iblis memiliki kedudukan yang sangat luar biasa. Dia memiliki julukan-julukan tertentu hampir di setiap tingkatan langit yang ada. Di langit yang pertama dia punya julukan Al-Abid, ahli ibadah. Di langit yang kedua dia punya julukan At-Taqi, makhluk Allah yang bertakwa. Di langit selanjutnya dia Al-Arif. Di langit selanjutnya dia Al-Wali. Di langit selanjutnya dia Al-Khazin, penjaga surga. Di langit selanjutnya dia Al-Azazil, makhluk Allah yang mulia. Bahkan dia pernah menggurui para malaikat, kurang lebih 20.000 tahun menjadi penasehat malaikat. Tapi begitu di Lauhil Mahfuz, maka dia dijuluki iblis laknatullah alaih, fa innahu ghafilun an amri rabbih, karena dia lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat itulah dia dilaknat oleh Allah, dan ketika dilaknat dia menjerit kesakitan, dia menderita sangat luar biasa. Itu poin yang pertama. Yang kedua, iblis itu menjerit wahina uhbito, ketika dia diusir oleh Allah dari sorga. Jadi ini menunjukkan bahwa iblis itu pernah di sorga, Pak. Kemudian diusir oleh Allah karena kesombongan. Makanya iblis itu diusir oleh Allah dari sorga karena kesombongan. Jadi makhluk Allah yang sombong sudah di sorga diusir, Pak. Ini masuk sorga belum, sombongnya udah duluan, Pak. Ini kapan kita menikmati sorganya? Yang sudah pernah di sorga karena dia takabur dan sombong, diusir, dikeluarkan dari sorga. Ini masuk sorganya belum, mimpi tentang sorga belum, sombongnya sudah duluan. Na'udzubillah. Hina uhbito, ketika dia diusir dari sorga. Dan yang ketiga, iblis pernah menjerit wahina wulidar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa iblis menjerit, menderita ketika dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena iblis tahu bahwa nabi ini ketika aku menggoda manusia, menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan, kedurhakaan, bahkan kalau ada orang kafir yang dia kerjanya hanya bermaksiat, mabok, berzinah, berbagai macam kemaksiatan lainnya, kemudian ketika dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka Allah hapuskan segala bentuk kejahatan ketika masa kafirnya. Iblis tahu tentang siapa orang ini, tentang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka begitu Rasul dilahirkan, iblis pun menjerit kesakitan. Dan yang keempat, iblis itu menjerit kesakitan wahina unzilat suratul Fatihah, ketika diturunkan kepada Rasul itu surat Al-Fatihah. Makanya surat Al-Fatihah ini adalah surat yang amat sangat luar biasa. Dikenal di dalam Quran namanya Sab'ul Masani, 7 ayat yang sering diulang-ulang. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasul mengatakan bahwa Fatihatul Kutub, surat Al-Fatihah itu tergantung niat kita baca untuk apa. Kalau dia dibaca untuk doa, dia akan menjadi surat doa. Kalau dia dibaca untuk obat, dia akan menjadi surat obat. Kalau dia dibaca agar kita dipenuhi kebutuhannya, maka dia pun akan menjadi surat agar Allah penuhi kebutuhan kita. Luar biasa makna daripada surat Al-Fatihah. Makanya ketika turun surat Al-Fatihah juga menyebabkan iblis merana, berteriak kesakitan. Ini luar biasa. Bahkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyebabkan makhluk Allah, orang kafir, ya, itu ternyata karena bahagianya sampai diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya pegang kitab Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir di jilid yang pertama juz yang kedua. Saya juga baca di dalam kitab Fathul Bari, ya, sarahnya kitab Sahih Al-Bukhari di jilid yang ke-9 di halaman 166 167, ya. Tapi saya cuma baca satu kitab saja.
Ini Pak, di dalam Sahih Bukhari jilid 9 166 167. Begitupun di dalam kitab Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah halaman 279. Ini diceritakan ada orang kafir. Orang kafir ini bernama Abu Lahab. Ini Abu Lahab ini, ya, ini kafir, benci kepada Nabi. Akan tetapi ada satu kebaikan Abu Lahab. Dia adalah orang yang pertama bahagia, gembira, senang dengan kelahirannya Nabi. Nah, ketika dia senang dengan kelahirannya Nabi, maka Abu Lahab itu sampai memerdekakan Suwaibah, seorang budaknya yang menginformasikan tentang kelahiran putra dari saudaranya itu. Jadi karena engkau telah memberitakan kabar gembira kepadaku tentang anak saudaraku itu bernama Muhammad, maka engkau kumerdekakan. Nah, kemudian Abu Lahab itu mati. Maka dalam kondisi mati itu ada saudaranya Abu Lahab yang kata para ulama dan sejarawan, saudaranya itu adalah Abbas, ya. Saudaranya itu bernama adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi pada saat itu Abbas bin Abdul Muttalib dia bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Faqala lahu, dan dia berkata kepada Abu Lahab, "Mada laqaita?" Wahai Abu Lahab, ya, apa yang kau dapatkan, apa yang kau rasakan setelah kematianmu itu? Abu Lahab mengatakan begini. Dia berkata, faqala Abu Lahab, "Lam alqa ba'dakum khairan ghayr anni saqaitu fi hadhihi bi intaqati saubah." Kata Abu Lahab, aku tidak mendapatkan kebaikan setelah kematian ini, melainkan aku mendapatkan keringanan setelah aku memerdekakan budakku bernama Suwaibah, karena dia menginformasikan kepadaku tentang kelahiran anak saudaraku bernama Muhammad itu. Jadi Masya Allah, jadi Abu Lahab saja yang pernah bahagia dengan lahirnya Nabi, padahal dia kafir, mendapatkan manfaat sampai diringankan siksanya setiap hari Senin. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa, Pak. Ya, ini dikutip juga oleh Ibnu Katsir dari pendapatnya Imam As-Suhaili. Dikutip juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya. Jadi seperti itu. Jadi luar biasa. Oleh karena itu maka wajar kalau kita umat Islam berbahagia, bergembira dengan sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, jadi begitu. Nah, oleh karena itu maka kita seyogianya umat Islam ini mengenang tentang sosok beliau, mengkaji dan mempelajari tentang sosok beliau. Bahkan di dalam hadis Imam Al-Bukhari, saya kutip hadis Imam Al-Bukhari. Ini kalau nomor hadis di dalam Sahih Bukharinya adalah hadis yang ke-1185 kalau nggak salah. Tapi kalau nggak punya hadis Sahih Bukharinya, itu ada di dalam kitab hadis Mukhtar Al-Hadis. Ya, di dalam kitab Mukhtar Al-Hadis di halaman ke-40 di hadis nomor 329. Di sini dikatakan begini dari Anas radhiyallahu an. Innal abda, Rasulullah bersabda begini. Innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qur'ani alihim atahu malakani fayuqidanihi fayakulani ma kunta taqulu fi hadzal rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Innal abda idza wudi'a fi qabrihi, sesungguhnya seorang hamba apabila dia diletakkan di kuburnya, dia mati, meninggal, kemudian dikubur dia. Kemudian apa? Wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qur'an alihim.
Kemudian para sahabatnya, handai tolannya, keluarganya semua meninggalkan kuburnya, sampai masih terdengar tentang suara daripada sendal-sendal mereka. Masih terdengar nih ama ahli mayit, ama ahli kubur. Atahu malakani, mendatangi hamba itu dua malaikat. Fayuk idanihi, kemudian malaikat itu mendudukkan hamba tadi. Kemudian fayakulani, berkata malaikat itu. Apa kata malaikat itu? Ma kunta taqulu fi hadzal rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat, hei fulan, apa yang kau ketahui tentang laki-laki ini, yaitu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau ketahui tentang laki-laki ini? Fa ammal mu'minu, adapun dia kalau orang beriman, fayaqulu annahu ashhadu annahu mu'abdullahi wa rasul. Aku bersaksi kalau dia itu hamba Allah dan Rasul Allah. Kemudian malaikat itu berkata, fayuqalu lahu, dikatakan kepada hamba itu, unzur ila maq'adika minan nari qad abdalakallahu bi maq'adan minal jannah. Lihat tempatmu di neraka, sekarang sudah Allah ganti tempatmu yang tadinya di neraka dengan tempatmu di sorga. Masya Allah. Jadi ini kita gara-gara kenal doang dengan Nabi, sudah punya tempat di neraka, sudah dikapling tempatnya di neraka. Pas ditanya sama malaikat, apa yang kau ketahui tentang orang itu yang bernama Muhammad itu? Dia mengatakan, aku bersaksi dia adalah hamba Allah dan utusan Allah. Kata malaikat, apa? Lihat tempatmu yang sudah disiapkan di neraka, kemudian sekarang sudah diganti oleh Allah dengan apa? Dengan tempatmu di sorga. Masya Allah. Itu gara-gara mengenal siapa? Jadi penting kita mengenal Rasulullah. Kemudian apa? Kemudian Allah luaskan itu kuburnya, Allah indahkan itu kubur daripada hamba orang beriman itu. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian wa ammal munafiq wal kafir, adapun orang munafik dan orang kafir, fayaqulu au fayuqalu lahu ma kunta taqul, apa yang kau ketahui fi hadzal rajul, tentang laki-laki itu, tentang orang itu. Apa jawaban orang kafir dan munafik tadi? Fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas. Aku enggak tahu, aku enggak kenal, aku tidak tahu, tapi aku pernah dengar tentang orang itu apa yang dikatakan manusia, maksudnya yang dikatakan orang-orang muslim. Aku pernah dengar. Apa jawaban? Fayuqalu lahu la adri, apa? Fayuqalu la daraita wa la talaita wa yudrabu bimatariqa min hadidin darbatan fayasihu sayhatan yasma'uha mayyalihi ghairul thaqalaini. Dikatakan kepadanya, kau tidak mengenalnya, kau tidak menjadi pengikutnya. Kemudian malaikat itu memukul orang kafir dan munafik itu dengan palu, dengan godam yang terbuat dari besi, sampai dia amblas ke bumi dan sampai remuk tulang-tulangnya. Jadi begitu Pak. Jadi nggak ada kenalan yang paling bermanfaat dengan untuk kita. Tidak ada relasi yang paling bermanfaat untuk kita selain dengan relasi dan kenalnya kita dengan siapa? Dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kenal Rasulullah, orang yang sudah punya kapling di neraka diganti hari itu juga dengan kapling di sorga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penting kita mengenal, mengingat untuk meneladani sosok Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini adalah makhluk Allah yang sangat luar biasa. Dari namanya udah menunjukkan dan merepresentasikan tentang hebatnya orangnya, indahnya pribadinya. Nama Rasulullah ini saya lihat di dalam pendapat para ulama, ya, nama Rasulullah ini adalah nama yang berbahasa Arab, karena Rasulullah itu orang Arab. Kita dulu pernah membahas bahwa
Tidak semua nabi yang kita wajib imani itu yang 25 semuanya orang Arab dan berbahasa Arab ya. Bahkan Rasulullah mengatakan ada hanya 4 nabi yang berbahasa Arab namanya ya, dan mungkin orangnya. Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Shu'aib, dan Nabi Muhammad. Tapi uniknya, walaupun Muhammad itu bahasa Arab, tetapi nama ini tidak dikenal di kalangan orang Arab sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang kalau ada orang Sunda Pak, ada seorang ibu hamil melahirkan seorang anak, kemudian anak itu diberi nama, di orang Sunda itu misalkan orang Jawa Barat diberi nama Asep misalkan. Kira-kira saya tanya, sebelum Asep yang ini sudah ada belum Asep yang sebelumnya gitu? Hah? Udah ada belum biasanya? Udah ada. Sampai ada Asep sedunia ya gitu. Ada misalkan orang tua lahirin anak di Jawa Barat, kemudian anak itu dikasih nama Ujang. Sebelum Ujang yang ini kira-kira sudah ada nggak Ujang yang sebelumnya? Sudah ada. Tapi ini aneh, Muhammad itu bahasa Arab, tapi sebelum lahirnya Nabi Muhammad nggak ada orang Arab yang bernama Muhammad. Itu menurut sejarawan begitu, nggak ada. Makanya Rasulullah itu Pak, di sini dikatakan dikenal dia, fa inna ismahu fit Taurati Ahmad. Namanya di dalam Taurat dikenal dengan Ahmad. Ya. Wa ismahu fil Injil Ahmad. Namanya juga di dalam kitab Injil dikenal Ahmad. Jadi di dalam kitab Taurat dikenal dia bernama Ahmad, di dalam kitab Injil juga dikenal dengan nama Ahmad. Tetapi hanya di dalam Al-Qur'an dia diberi nama Muhammad. Ya, wa fil Qur'an ismuhu Muhammad. Dalam Quran baru namanya Muhammad. Nah, ketika Abdul Muthalib, kakeknya beliau, memberikan nama kepada cucunya ini bernama Muhammad, itu tokoh-tokoh Mekah di sekitarnya itu protes. Kenapa kau berikan cucumu itu, anak laki-laki dari cucumu itu adalah bernama Muhammad? Tidak dinisbatkan, tidak disandarkan kepada nama kabilah kita, nama suku kita yang menjadi kebiasaan kita. Apa jawaban Abdul Muthalib pada saat itu? Aradtu ayyahmidahullahu fis sama wa khalqahu fil ardi. Aku ingin agar Allah dan seluruh makhluk langit memujinya di langit dan seluruh makhluk bumi memujinya di bumi. Itu dengan nama Muhammad. Makanya ahli bahasa wa qala ahlul lughah, berkata ahli bahasa bahwa kullu jami'in li sifatil khair yusamma Muhammad. Setiap kebaikan, semua kebaikan itu dirangkum sifatnya dalam nama Muhammad. Jadi semua sifat kebaikan itu terangkum dalam satu nama bernama apa? Muhammad. Makanya kebaikan umatnya semua adalah merupakan salah satu wasilah dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Muhammad itu kalau dari sisi bahasa adalah merupakan itu kalimat apa? Isim ya, yang memiliki makna superlatif, memiliki makna banget, memiliki makna sangat. Ya. Di dalam bahasa Arab itu kan ada namanya kalimat fi'il, itu ada fi'il sulasi mujarrad, ada sulasi mazid, ada fi'il yang huruf dasarnya 3 ya, seperti doroba, fa'ala gitu. Ada juga namanya sulasil mazid, ada fi'il yang huruf asalnya bertambah. Contoh misalkan hamada, itu hamada itu kan sulasi mujarrad, fi'il mudhari'nya hamada yahmadu ya, atau hamida yahmadu. Terus masdarnya hamdan, hamida itu telah memuji, hamdan itu artinya pujian. Kalau orang yang memujinya namanya hamid, kalau orang terpuji yang dipuji namanya mahmud. Jadi mahmud itu adalah orang yang terpuji. Itu kalau hamida. Tapi kalau ditambahin tasdid jadi hammada. Kalau hammada fi'il mudhari'nya adalah yuhammidu.
Masdarnya tamhidan. Kalau isim fa'ilnya orang yang memujinya namanya Muhammadun. Kalau orang yang dipuji atau yang terpuji namanya Muhammadun. Nah, jadi apa bedanya Mahmud dengan Muhammad? Sama-sama isim maf'ul, tetapi beda mananya. Karena di dalam kaidah bahasa Arab apa namanya? Ada istilah tazidul mabni tadullu ala ziyadatul mabni tadullu ala ziyadatil makna. Dalam kaidah bahasa Arab ada begini, ziyadatul mabni, ya, bertambahnya huruf, bertambahnya struktur, atau berubahnya kalimat gitu loh ya, itu menunjukkan tentang bertambahnya makna. Jadi kalau misalkan tadi hamida artinya adalah pujian, telah memuji. Kalau hamada itu telah banyak memuji misalnya. Jadi kalau Mahmud artinya orang yang terpujinya biasa, tapi kalau Muhammad orang yang amat sangat banget terpujinya gitu loh. Paham ya? Jadi gitu. Jadi kalau Mahmud itu orang yang terpuji biasa. Jadi kalau misalkan bapak itu baik sama orang baik, itu Mahmud namanya. Bapak suka ngasih sama orang yang suka ngasih sama bapak, itu namanya Mahmud. Kalau bapak suka menyapa orang yang suka menyapa kepada bapak, itu namanya Mahmud. Kalau bapak suka hanya bisa silaturahim dengan orang yang suka silaturahim kepada kita, itu kita levelnya Mahmud. Tapi kalau misalkan bapak ibu sudah bisa silaturahim dengan yang memutuskan silaturahim dengan kita, sudah bisa memberi sama orang yang kikir dan bakhil kepada kita, sudah bisa menyapa, merangkul orang yang zolim kepada kita. Ada orang setiap ketemu kita buang muka, kita kasih muka gitu lah. Kalau dia buang muka, kita buang muka, itu mungkin Mahmud gitu ya. Atau kalau dia ngasih muka, kita pun ngasih, itu Mahmud. Tapi kalau ada orang setiap ketemu kita buang muka, tapi kita ngasih muka, itu namanya adalah Muhammad. Itu namanya apa? Muhammad. Jadi kayaknya kebaikan kita baru level Mahmud kayaknya. Kalaupun di antara kita ada orang yang baik, terpuji, levelnya baru apa? Levelnya baru apa Pak? Baru Mahmud kayaknya. Belum level. Tapi kalau kita sudah hanya baik, bukan hanya kepada orang baik saja, itu baru level apa? Muhammad. Makanya Rasulullah itu baiknya bukan hanya kepada orang baik. Kalau kita cerita tentang Rasulullah tidak akan habis-habisnya. Kan begitu. Rasulullah ketika mau lewat ke masjid, setiap kali mau lewat ada orang yang meludahinya. Mau lewat ada orang yang meludahin. Lewat lagi diludahin terus. Suatu saat dia mau ke masjid, mau jalan, nggak ada yang ngeludahin. Bingung, biasanya ada yang ngeludahin, kok ini nggak ada kayak. Jangan-jangan ludahnya udah habis kali. Pas kebetulan ada orang di depan rumah itu kan sedang beres-beres. Dia tanya, maaf Bu, penghuni rumah ini kemana? Oh dia sakit. Apa? Rasulullah pulang ke rumah. Tanya ke Aisyah, wahai Aisyah istriku, adakah makanan hari ini untuk aku? Ada ya Rasulullah, roti dan segelas susu untuk sarapan engkau nanti pulang dari masjid lah. Kemudian apa? Bungkuskan rotinya, bungkuskan susunya. Untuk siapa? Ada saudaraku yang sakit. Orang yang suka ngeludahin disebut saudara. Kalau kita diludahin orang pas ngedengar sakit langsung berdoa, alhamdulillah kenapa nggak mampu sekalian kayak gitu. Ini maka dibawa kayak begitu. Kemudian Rasul bawa itu roti, Rasul bawa itu susunya. Padahal itu adalah untuk sarapan beliau. Kemudian dia datangi rumah orang yang suka meludahinya. Dia ketuk pintunya. Orang itu bertanya, siapa di luar? Aku Muhammad. Dia kaget. Jangan-jangan Muhammad mau balas dendam katanya. Jangan-jangan dia mau balas, aku sedang tidak berdaya sakit seperti ini. Mau ngapain kau Muhammad? Masuk. Masuk Rasul. Dilihatnya dia sedang berbaring. Orang itu curiga. Dilihat dari atas rambut sampai ujung kakinya, tapi enggak ada. Rasulullah bawa senjata, wajahnya tidak terlihat bahwa dia akan balas dendam. Tapi pas dilihat dari tangannya, ternyata dia bawa tentengan. Di situ agak lega kayaknya di situ dia.
Ada apa engkau Muhammad? Apakah engkau mau membalas tentang perilakuku kepadamu? Tidak. Aku biasa lewat samping rumah ini, selalu ada yang ngeludahin aku. Setiap kali lewat. Pas tadi aku lewat, nggak ada yang ngeludahin aku. Kutanya kepada tetanggamu yang di depan, katanya kau sakit. Katanya kau sakit. Nih kubawakan roti, kubawakan susu, makan, minum, biar kau sehat kembali. Kalau sudah sehat kan enak, kau bisa ngeludahin lagi nantinya itu. Dia mengatakan, Muhammad, tetanggaku yang di depan saja belum jenguk aku sakit. Sahabat-sahabat seimanku, seakidah, seagama denganku, kafir semua, belum ada yang jenguk aku sakit. Tapi engkau, orang yang selalu kuludahi, orang yang selalu kusakiti, manusia yang paling aku benci yang pertama kali. Ya subuh-subuh, siapa sih yang nengok subuh-subuh Pak gitu? Yang pertama kali menjengukku, mendoakan kesembuhanku. Saksikan aku bersahadat tidak ada ilah kecuali Allah, dan engkau betul adalah utusan Allah. Masya Allah. Itu namanya Muhammad namanya. Bukan hanya baik kepada orang baik, tapi dia baik sekalipun kepada orang yang tidak baik. Jadi kalau kita baik dan terpuji, level baik kita baru level apa? Mahmud. Apalagi kita kadang-kadang suka diseleweng-selewengin mamah muda kayaknya. Ya. Jadi begitu Rasulullah. Jadi dari nama saja sebetulnya orang akan tahu. Dan namanya saja Rasulullah itu sebagai bentuk proteksi Allah dari berbagai macam tuduhan jelek orang-orang kafir yang tidak suka kepadanya. Makanya orang-orang kafir misalnya Abu Lahab, Abu Jahal misalnya, ya, Abu Lahab itu suka apa? Orang kafir yang suka tinggal apa? Ketika mau masuk ke kota Mekah, ke Ka'bah itu, orang kafir itu selalu dia menjaga di pintu Ka'bah itu atau pintu mau masuk kota Mekah. Nah, setiap orang diprovokasinya, hati-hati, di dalam ada orang gila, hati-hati ada tukang sihir. Kalau kau terkena dengan sihir perkataannya, kau akan terjebak, kau akan mengikutinya. Nah, tetapi orang kafir ini tidak mau menyebutkan tentang namanya. Akhirnya siapa? Akhirnya mereka, siapa agar aku bisa hati-hati? Siapa nama orang itu? Siapa nama orang gila itu? Siapa tukang sihir itu? Siapa pemecah belah umat itu? Orang kafir itu, dia nggak mau menyebutkan namanya. Kenapa sebabnya? Karena ketika disebutkan namanya kontradiksi. Siapa? Supaya kami bisa hati-hati. Disebutkan orang gila itu bernama Muhammad. Nah, orang Arab kan paham. Kalau bahasa Arab kan Muhammad Majnun, orang gila yang amat sangat terpuji. Kan kontradiktif gitu loh. Bahkan mereka menjadi penasaran, mana sih orang gila yang amat sangat terpuji itu? Seperti apa sih orang gila yang amat sangat terpuji itu gitu loh. Kan menyebabkan akhirnya apa? Kontradiksi. Ada orang gila tapi apa? Amat sangat terpuji gitu. Orang normal aja belum tentu terpuji, ini orang gila amat sangat terpuji, sampai dia penasaran model manusia kayak gimana ada orang gila yang amat sangat terpuji gitu. Kemudian mereka penasaran, mencari tahu siapa orang itu yang dimaksud. Pas Rasulullah sedang mengajarkan ke sahabat-sahabat, orang itu penasaran, dia dekati, dia dengarkan, ini bukan orang gila. Jangan-jangan yang bilang gila itu yang di depan itu kayaknya gitu. Perkataannya kok indah, bahasanya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Ini bukan orang gila. Ini adalah utusan Allah. Jadi namanya saja, bayangkan, Allah sengaja berikan untuk memproteksi dirinya dari anggapan dan ejekan orang-orang yang tidak menyukainya. Muhammad namanya. Jadi dahsyat. Oleh karena itu, dari nama Muhammad, jangan ada pikiran sekecil apapun dari kita sebagai umatnya yang punya persepsi buruk terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh. Makanya kata ahli lughah tadi bahwa kullu jami'in sifatin khairin yusamma Muhammad, segala sifat baik itu terkumpul dalam nama Muhammad. Makanya apapun yang ada dan terjadi pada Nabi Muhammad itu adalah pasti kebaikan dan terpuji bagi dirinya. Saya tanya nih,
Pak, kalau ada anak SMA nggak bisa baca, nggak bisa nulis, saya tanya, itu kira-kira aib atau pujian kira-kira? Ada anak SMA udah kelas 3 tapi nggak bisa baca, nggak bisa nulis, itu aib atau pujian kira-kira? Hah? Aib. Tercela atau terpuji? Ada anak SMA udah kelas 3 nggak bisa baca, nggak bisa nulis, aib. Sekarang Nabi kita Muhammad ini dikenal dengan Nabi apa? Yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Anak SMA kelas 3 nggak bisa baca, nggak bisa nulis, itu aib. Sekarang ada Nabi kita yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Saya tanya, aib atau pujian kira? Tercela atau terpuji kira? Kenapa sebabnya kira? Jadi kalau manusia biasa nggak bisa baca, nggak bisa nulis, padahal dia sudah sekolah kelas 3 sampai kelas 3 SMA, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, adalah aib bagi dirinya, adalah celak bagi dirinya. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW dikenal dengan Nabi yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi itu bukan celaan, bukan aib, tapi itu adalah pujian bagi dirinya. Kenapa sebabnya? Tidak bisa baca dan tidak bisa nulisnya Nabi itu pujian dari Allah dan pujian kita kepada Rasulullah, karena dia bernama Muhammad. Apa? Karena Allah memuji beliau, artinya apa yang disampaikan beliau, apa yang dilakukan beliau adalah murni hanya bersumber dari Allah, bukan bersumber dari yang lainnya. Dan kita pun meyakini apa yang disampaikan Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah adalah bersumber dari Allah, bukan bersumber dari yang lainnya. Itu pujian. Coba kebayang nggak kalau Rasulullah bisa baca, Pak, bisa nulis, kemudian Rasulullah mengeluarkan kata-kata yang indah, kata-kata mutiara yang luar biasa, bahasanya luar biasa, alatnya luar biasa. Kemudian ada orang yang mengatakan, wih, keren banget bahasanya Rasulullah, ini kira-kira referensinya di mana ya gitu. Ini jangan-jangan kata-kata ini dikutip dari bukunya Filsafat Yunani kayaknya gitu. Jangan-jangan dia gurunya Aristoteles. Bayangkan kalau Rasulullah bisa baca dan bisa nulis, ketika ada kata-kata yang benar keluar dari mulutnya, ada kata-kata hikmah yang luar biasa dari mulutnya, orang akan beranggapan apa buku yang dibaca Rasulullah. Orang akan beranggapan siapa kira-kira gurunya Rasulullah. Orang akan beranggapan di mana sekolahnya Rasulullah. Tapi ketika Rasul tidak baca dan tidak bisa nulis, apa yang diucapkannya semua orang akan berpikir dan berprasangka itu adalah murni bersumber dari Allah, bukan dari yang lainnya. Itulah Rasulullah. Makanya jangan sampai kita punya persepsi buruk. Dia adalah Muhammad yang semua perilakunya terpuji dan semua yang berhubungan dengannya terpuji. Makanya saya suka sedih. Ada yang berpersepsi dan beranggapan bahwa ayahnya Rasulullah itu di neraka, gara-gara Rasulullah mengatakan kana abi wa abuka finnar, ayahku, ayahmu di neraka. Padahal kan ulama semua mengatakan yang dimaksud dengan abi di situ bukan ayah, tapi pamannya Rasulullah. Dan ayahnya hidup itu masa fatrah sebetulnya. Bagaimana mungkin seorang yang amat sangat terpuji itu berasal dari bahan yang kafir? Bagaimana mungkin itu? Dalam filosofis hukum, Pak, dalam filsafat hukum, ya ada moto begini: lebih baik memponis orang salah kemudian benar daripada memponis orang benar kemudian diponis salah. Betul nggak? Dalam filsafat hukum kan ada begini, lebih baik memponis orang salah diponis benar daripada memponis orang benar akhirnya diponis salah. Itu dalam hukum saja ada yang begitu, Pak, kepada manusia, ya, asas praduga tak bersalah. Lebih baik kita memponis orang salah benar daripada memponis orang benar kemudian diponis salah. Ini dalam hukum kepada manusia. Bagaimana ini terkait dengan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam filsafat hukum ada istilah kayak begitu.
dan itu kepada manusia. Bagaimana hal ini kepada Rasulullah? Yang itu ketika disebutkan adalah multi tafsir. Padahal kita sudah tahu Muhammad amat sangat terpuji, tapi kenapa ada beranggapan bahwa dia bukan berasal dari ayah yang suci, tapi ayahnya konon katanya di neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ini mungkin tidak paham dengan nama Muhammad. Nama itu berasal dari Allah, yang kata kakeknya Abdul Muthalib, aku ingin dengan nama itu semua makhluk di langit memujinya, semua makhluk di bumi pun memujinya. Masya Allah. Jadi ini poin yang pertama, ya, mengingat mengenang tentang sosok Rasulullah, mengkaji tentang sejarah hidupnya. Satu, karena ada kewajiban kita untuk menjadikan beliau teladan dalam kehidupan kita. Teladan dalam hal apa? Teladan dalam semua aspek kehidupan. Uswatun hasanah. Dua, sedikit lagi. Yang kedua, mengkaji sejarah hidup beliau untuk memunculkan rasa cinta kita kepadanya. Ya, karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ya, kalau kita mau jatuh cinta, Pak, ya jatuhkan cinta kita kepada orang yang bisa membahagiakan kita di akhirat nanti, ya, dan kepada orang yang jelas mencintai kita. Ya, kalau kita cinta pada Rasul, Rasul pun jelas akan mencintai kita. Ya, ini sedikit kita bahas tentang cinta ini. Ya, ini hadis dari Anas bin Malik, ya, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, ya, di dalam kitab beliau, tentang adanya seorang Arab Baduy, ya, yang ketika dia mendengarkan ceramahnya Rasulullah terkait dengan hari kiamat, panjang lebar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kiamat, dahsyatnya kiamat, kegoncangan kiamat. Semua mendengarkan tentang itu, termasuk di dalam majelis itu ada seorang Arab Baduy. Arab Baduy itu adalah Arab yang Qurawi, kalau bahasa kitanya kampungan. Makanya kalau ada orang kampung nanya, ada orang kampung bicara, harus dimaklumi, karena begitulah bicaranya. Dan tidak sedikit kadang-kadang banyak daripada hadis-hadis Nabi diungkapkan terkait dengan kebutuhan kita itu dari pertanyaan orang kampung tadi. Rasulullah bicara tentang kiamat panjang lebar. Selesai, tiba-tiba ada orang Arab Baduy ngacung dia. Rasul nanya, dari tadi engkau cerita tentang kiamat begini begitu. Ku dengerin, ku tunggu, tapi kau nggak ngejelasin kiamatnya kapan, katanya gitu. Tanggal berapa kiamatnya gitu loh. Cerita panjang lebar gitu loh, ya. Kiamat itu begini, tapi nggak cerita kapan kiamatnya, tanggal berapa, hari apanya gitu loh. Enggak dia. Dia nanya, mata sa'ah ya, kapan kiamatnya ya Rasulullah? Kau cerita panjang lebar tapi kapannya? Aku tunggu dari tadi nggak keluar kayaknya. Terus Rasulullah menjelaskan. Kemudian Rasul cari tadi. Kata Rasul, siapa tadi yang bertanya tentang kapan kiamat? Dia langsung gentleman dia kan. Saya ya Rasulullah. Ma'adadtalah. Kau nanya kapan kiamat, emang kau udah persiapan apa? Emang kau sudah persiapan apa? Dia langsung enteng saja dia, namanya orang Arab Baduy, enteng aja dia. Ma'adadtu min kasrati minas sholati walas siyami walas sodaqah. Aku nggak persiapan apa-apa ya Rasul, nggak memperbanyak sholat, nggak memperbanyak puasa, nggak memperbanyak sedekah. Maksudnya tidak memperbanyak puasa sunnah, sholat sunnah dan sedekah sunnah. Dia ngerjainnya cuma bisa yang wajib-wajib doang. Walakin akan tetapi uhibbuka ya Rasul, akan tetapi aku cinta kepada engkau ya Rasulullah. Keren dia gitu kan. Aku emang gak bisa sholat sunnah, boro-boro sholat sunnah, udah bisa yang wajib aja alhamdulillah karena gitu. Walakin uhibbuka ya Rasulullah, akan tetapi aku cinta engkau ya Rasulullah. Rasul tersenyum dan dia menjawab, anta ma'aman ahbabta, kau bersama dengan siapa yang kau cintai nanti pada hari kiamat. Apa kata Anas bin Malik? Diteruskan sama ma farrahna min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam
Tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakanku, yang paling membahagiakanku dari ucapan Nabi selain daripada ucapannya biqauli anta ma'aman ahbabta, selain dari ucapan Nabi engkau bersama dengan siapa yang kau cintai. Kata Anas bin Malik, semenjak itu aku cinta kepada engkau ya Rasul, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, sekalipun amalku belum seperti mereka, sedangkan Rasul katakan engkau bersama dengan siapa yang kau cintai. Saya tanya, ada di antara kita yang amalnya seperti Rasulullah? Ada di antara kita yang amalnya seperti Abu Bakar? Ada di antara kita amalnya yang seperti amalnya Umar bin Khattab? Seperti amalnya Utsman? Seperti amalnya Ali? Ada di antara kita yang sudah beribadah yang amalnya seperti amalnya mungkin murabi kita Kiai Haji Arifin Ilham? Saya terus terang, masih jauh amal saya dari murabi kita, masih jauh amal saya dari ulama-ulama kita. Tapi dengan kecintaan kita kepada mereka, insya Allah kita bersama dengan siapa yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa disampaikan, ya, baru bahas tentang namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini barangkali yang bisa disampaikan. Karena Mustafa ini masih panjang, saya kadang-kadang agak merasa kurang, ya, kalau di bulan Maulid saya tidak bahas tentang sosok beliau, ya, untuk mengingatkan. Mudah-mudahan, karena barang siapa yang cinta sesuatu, dia pasti banyak melafazkan, menyebutkan tentang sesuatu itu. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang baik dan benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.